Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan adik-adik SMA sederajat calon mahasiswa IAIN Salatiga. Yuk, catat tanggal penting penerimaan mahasiswa baru IAIN Salatiga program sarjana tahun akademik 2020-2021. Jalur pendaftaran mahasiswa baru IAIN Salatiga. 1. Program sarjana jalur PMB nasional melalui SPAN PTKIN dan UM PTKIN. 2. Program sarjana jalur PMB mandiri melalui prestasi non-akademik, undangan, dan ujian mandiri. Oke, lebih lanjutnya bisa kalian lihat sendiri di brosur IAIN Salatiga yang linknya sudah saya taruh di deskripsi, dan juga bisa langsung cek saja di website resmi IAIN Salatiga yang linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Oke, saya akan memperlihatkan profil dari IAIN Salatiga. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Huda, mahasiswa tingkat 2 Prodi BKPI IAIN Salatiga. Dalam video kali ini saya akan menganalisis tentang virus COVID-19 yang sedang melanda di dunia saat ini. Sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber, yaitu Imam Dwi Bagas Solikin yang merupakan mahasiswa tingkat 6 IAIN Salatiga. Tanpa basa-basi lagi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk saudara Bagas. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana pendapat saudara tentang COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia saat ini, Mas? Pendapat saya, ini adalah musibah yang kita tidak bisa menghindari dan sifatnya nyata namun tidak terlihat. Jadi kita harus selalu waspada sebagai masyarakat yang baik, selalu ikuti himbauan pemerintah, karena virus ini memang benar adanya tanpa dibuat-buat, dan wabah ini memang telah dirasakan nyata akibatnya karena dampak dari virus ini. Oke, terima kasih, Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja pengaruh COVID-19 bagi lingkungan di sekitar sini, Mas? Pengaruhnya mungkin ada beberapa. Yang pertama, di lingkungan keagamaan seperti pengajian dan sholat Jumat yang biasanya wajib dilaksanakan itu diminta untuk ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Selain itu, dari pemerintah desa jika memang benar akan mengadakan harus dipantau oleh pemerintah dan juga mengikuti aturan yang telah ada serta semua himbauan yang telah diserukan kepada masyarakat. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, Mas. Bagaimana solusi saudara untuk menghentikan atau menghambat penyebaran virus COVID-19 ini, Mas? Nah, ini solusinya kita harus mulai dari diri sendiri, karena peran kita sangatlah dibutuhkan bagi orang banyak, dimana mulai dari diri kita sendiri, kita harus bisa memilih mana yang itu kebutuhan, mana yang keinginan. Kita harus membedakan jika keinginan yang lain-lain bisa dilakukan di lain hari, jika sudah kondusif itu di cancel dulu, seperti mungkin di nongkrong, di jalan, ataupun main game dan lain-lain.
itu bisa ditunda dulu. Kalau itu pun harus kebutuhan seperti bekerja dan lain-lain, saya kira itu bisa dimaklumi. Namun kita harus menjauhi hal-hal yang sekiranya dilaksanakan tidak begitu darurat. Terima kasih Mas Saudara Bagas telah meluangkan waktunya untuk menjawab sebuah pertanyaan dari kami. Jadi teman-teman, itulah pendapat dari Saudara Bagas, yaitu intinya itu jadi teman-teman itu harus turutlah dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah, yaitu stay at home. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita dengan narasumber yang kedua, yaitu bernama Kang Aldi. Halo Kang Aldi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, saya mau bertanya tentang COVID-19 sama seperti Saudara Bagas tadi. Apakah boleh? Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat saudara tentang COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia saat ini, Mas? Wah, ya mungkin ini adalah situasi yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Mas. Namun bagaimana lagi sudah tersebar di Indonesia, kita mungkin hanya bisa berusaha untuk segera menghentikan virus ini Mas. Oke, terima kasih Mas. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja pengaruh COVID-19 bagi lingkungan di sekitar sini, Mas? Wah, mungkin banyak ya Mas ya, seperti di lingkungan masyarakat itu dari segi pekerjaan mungkin banyak yang kehilangan pekerjaannya dari seperti buruh pabrik Mas. Mereka diliburkan dan tanpa digaji Mas. Mau bagaimana lagi, sudah menjadi nasib mereka. Dan banyak juga seperti anak-anak sekolah juga diliburkan Mas. Oke Mas, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana solusi saudara untuk menghentikan atau menghambat penyebaran virus saat ini, Mas? Ya mungkin ini yang paling penting ya Mas ya, kita harus nomor satu harus menaati peraturan dari pemerintah. Ya mungkin itu saja Mas, karena peraturan dari pemerintah itu sudah yang paling baik itu Mas. Oke, terima kasih saudara Kang Aldi telah menyampaikan pendapat-pendapatnya saat ini. Oke teman-teman, itulah pendapat dari Kang Aldi mengenai pengaruh COVID-19 pada sekitar lingkungan ini. Jadi kita intinya manut pemerintah ya Mas, gitu ya? Oke, kita harus tetap manut dengan pemerintah, yaitu dengan stay at home. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya dengan narasumber yang selanjutnya, yaitu satu sebelah kanan saya, yaitu saudara Diki yang merupakan warga asli desa Godek ini, dan sebelah kiri saya yaitu siswa dari kelas 11 dari SMK Kaliwungu yang bernama saudara Pendi. Di sini saya akan menganalisis tentang dampak-dampak dan dari COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia saat ini, yaitu satu Mas, apa saja pengaruh COVID-19 di lingkungan ini Mas? Ya, untuk COVID sendiri ya Mas, itu penyakit berbahaya, virus ya. Penyebarannya sangat cepat. Nah, dan virus tersebut itu sangat meresahkan warga dunia, terutama juga warga Indonesia. Nah, menurut kalau pengaruh bagi daerah sini ya Mas, sini. Nah, itu pengaruhnya itu belum terasa karena di sini masih aman, jauh dari daerah-daerah yang terkena COVID. Nah, ya waspada itu selalu lah Mas, waspada. Tetapi bagi masyarakat sini tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu fanatik lah, maksudnya tidak harus lockdown di rumah, terus mengunci diri di rumah, keluar tidak apa-apa tetapi jangan di luar daerah. Nah, pesan saya cuma satu, meskipun belum sampai sini tetap waspada, gitu aja Mas. Terima kasih pendapat dari saudara Diki. Sekarang bagaimana pendapat dari saudara Pendi tentang pengaruh COVID-19 bagi Anda seorang siswa Mas? Ya, itu sangat merugikan bagi saya dan teman-teman saya. Gara-gara COVID-19 ini saya tidak bisa sekolah selama 1 bulan dan punya tugas sekolah yang sangat
menyebalkan sekali, tidak bisa belajar di rumah. Ya pesan saya hanya satu, mari kita lawan virus corona itu. Ya itu saja. Oke, terima kasih untuk pendapat dari Saudara Pendi. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana solusi Saudara untuk menghentikan atau menghambat penyebaran virus ini, Mas? Ya, solusi kalau menurut saya sebaiknya yang ikuti perintah dari pemerintah. Lockdown ya lockdown di rumah saja. Terutama itu yang daerahnya sudah ada yang terkena COVID itu loh. Ya disuruh lockdown aja di rumah, nggak usah kemana-mana. Tapi yang masih di desa kayak sini, nah itu ya keluar nggak apa-apa, yang penting jangan keluar daerah, terus tetap waspada. Kalau setelah pergi dari mana-mana itu juga harus cuci tangan. Intinya itu ya membersihkan diri lah. Nah, untuk yang masyarakat Indonesia yang belum terkena, saya harap masih di rumah, tetap stay at home. Nah, biarkan tenaga medis yang mengurusi semua itu. Ya cukup dari itu. Untuk sekali lagi, semua masyarakat Indonesia #di rumah saja. Itu saja, Mas. Oke, terima kasih pendapat dari Saudara Diki. Sekarang pendapat dari Saudara Pendi. Bagaimana solusi Anda untuk menghentikan penyebaran ini, Mas? Ya kita harus ikuti aturan pemerintah, yaitu tidak boleh keluar rumah, dan itu saja. Bila kamu keluar harus cuci tangan, membersihkan badan dan jaga diri. Kalau orang lain terkena, kita jangan ikut-ikut, biarkan orang medis yang mengatasinya. Ya itu dari saya. Oke, terima kasih pendapat dari Saudara Pendi. Itulah beberapa pendapat dari saudara-saudara kita. Jadi COVID-19 ini sangatlah berpengaruh bagi seluruh kehidupan, bagi mahasiswa, santri, warga, dan pelajar juga. Oke, jadi intinya kita harus satu, taati semua perintah dari pemerintah, karena pemerintah itu sudah membuatkan peraturan sudah sedemikian rupa supaya kita bisa mengatasi dampak inilah. Jadi sekali lagi kita harus stay at home. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga dunia, khususnya Indonesia, khususnya lagi daerah saya. Mari kita lawan corona dengan hashtag stay at home, di rumah saja. Oke? Masuk. Mari kita semua lawan corona dengan stay at home. Mari 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 kita lawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home. Mari kita lawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home.